Assalamualaikum Sobat Football United. Here we go. Kedua untuk musim panas 2026 bagi Manchester United adalah Andre Santos. Ini cukup mengejutkan ya menurut gue Sobat Football United. Karena sebelumnya Manchester United ini kan sempat dikaitkan dengan target-target pemain-pemain yang lepas, tidak berhasil didaratkan di Manchester United. Kabar terkait dengan Andre Santos sendiri ini memang sempat sekitar 2-3 hari yang lalu, gue lupa, artinya tidak dalam waktu yang cukup lama, diinformasikan bahwa memang Manchester United ini melakukan pembicaraan dengan agen dari Andre Santos. Tapi ternyata situasinya bergerak secara cepat. Dan seperti diinformasikan oleh David Ornstein dan juga dikutip oleh Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United ini meraih kesepakatan untuk mendatangkan Andre Santos dari Chelsea. Seperti biasa gue akan ke artikel dari David Ornstein dari The Athletic ini yang banyak dikutip oleh jurnalis-jurnalis lainnya juga, termasuk oleh Fabrizio Romano ya Sobat Football United. Manchester United mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Andre Santos dari Chelsea. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendatangkan Andre Santos. Manchester United akan membayar biaya sebesar 48 juta pounds ditambah 2 juta pounds dalam bentuk bonus yang mudah dicapai atau add-ons ya. Dengan Chelsea akan mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 10% untuk gelandang tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu yang mampu bermain sebagai gelandang bertahan nomor 6 dan gelandang serang nomor 8 telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester United dan telah mendapatkan izin dari Chelsea untuk melakukan perjalanan dan menyelesaikan transfer. Santos yang terikat kontrak di Stamford Bridge hingga 2030 telah menjadi subjek pertanyaan dari beberapa peminat, dan The Athletic melaporkan pada hari Ahad ya bahwa Manchester United telah menjajaki kemungkinan untuk merekrutnya. Chelsea sangat menghargai pemain internasional Brazil itu, tetapi dia ingin mendapatkan tempat reguler di tim inti yang kemungkinannya kecil terjadi di Stamford Bridge setelah Moises Caicedo menyetujui kontrak baru hingga 2033 pada bulan April. Santos bergabung dengan Chelsea dari klub Brazil Vasco da Gama pada Januari 2023 dan tampil sebanyak 43 kali di semua kompetisi pada musim 2025-2026 dan mencetak 3 gol dan 4 assist. Ia telah 6 kali membela tim nasional Brazil, tetapi tidak termasuk dalam skuad Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia musim panas ini. Ia menghabiskan paruh pertama musim 2023-2024 dengan status pinjaman di Nottingham Forest, membuat 2 penampilan dan menghabiskan 18 bulan berikutnya dengan status pinjaman di Strasbourg, di mana ia mencetak 12 gol dan 5 assist dalam 45 penampilan. Penguatan lini tengah telah menjadi prioritas bagi United musim panas ini, seperti yang dilaporkan oleh The Athletic pada bulan Juni. Casemiro meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026 setelah kontraknya berakhir, dan Manuel Ugarte kemudian mengalami cedera ligamen lutut selama kekalahan Uruguay di babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Spanyol dan diperkirakan akan absen dalam waktu yang lama. Manchester United tertarik untuk mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, tetapi pemain internasional Inggris itu malah bergabung dengan Manchester City ya, dengan kesepakatan senilai 116 juta pounds. Mereka juga berupaya untuk mendatangkan Matheus Fernandes sebelum Tottenham Hotspur memenuhi nilai transfer yang ditetapkan West Ham United sebesar 85 juta pounds. Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk mendatangkan gelandang Ederson dengan syarat pemeriksaan medis dengan biaya tetap awal sebesar 40,5 juta euro ditambah 4,5 juta euro add-ons ya. Nah, bagaimana situasi Andre Santos ini? Apakah ini perekrutan yang bagus bagi Manchester United? Apakah ini memang perekrutan mungkin yang bisa dikatakan panic buying oleh Manchester United? Sebelum gue membahas hal itu, gue ingin ke David Ornstein dalam sebuah podcast sebelum Here We Go ini terjadi beberapa waktu sebelumnya terkait dengan Andre Santos dan juga Manchester United. Dia mengatakan ya dalam podcast tersebut, dan ini merupakan sebuah informasi yang menarik menurut gue Sobat Football United. Saya rasa, setahu saya, Manchester United sudah lama mengincar pemain ini. Mereka sangat menghargainya. Ini masih tahap awal dan saya tidak yakin apakah sudah ada kontak antar klub. Hal ini belum terjadi ketika kami melaporkannya pada hari Ahad. Akan menarik untuk melihat perkembangannya karena ini adalah posisi yang dibutuhkan United dan dia adalah pemain muda berlevel tinggi yang bisa didapatkan klub-klub top ya. Jadi ini yang disebutkan pada saat itu sekitar
beberapa waktu yang lalu ya terkait dengan Andre Santos ini, artinya bahwa memang Manchester United ini sudah mengamati Andre Santos. Dan Andy Mitten, jurnalis lainnya dari The Athletic yang juga memiliki reputasi yang luar biasa, Anda telah melihat Manchester ini sebelum Here We Go ini terjadi ya, sekitar 1-2 hari yang lalu, Anda telah melihat United dikaitkan dengan Andre Santos di Chelsea. Dia tidak sempurna, tetapi dia memiliki pengalaman. Ada perasaan bahwa dia memiliki intelijensi sepak bola yang brilian dan akan menjadi nomor 6 di Brazil berikutnya. Dia adalah talenta yang sedang berkembang, tetapi dia bukan talenta yang mapan atau berpengalaman. United perlu merekrut pemain yang dapat mereka jual kembali. Ini adalah situasi yang banyak membawa kegagalan bagi Manchester United. Artinya ketika merekrut pemain, lalu ketika Manchester United harus menjual lagi, Manchester United sering sekali melepasnya dengan harga murah atau bahkan mengalami kesulitan ketika ingin melepasnya ya. Chelsea sekarang tahu bahwa Manchester United membutuhkan pemain tengah. Mereka mungkin akan menetapkan harga seberani mungkin. Jadi mungkin diperkirakan pada saat itu kalau bisa saja Chelsea memberikan angka yang mahal untuk Andre Santos. Tapi ternyata ya kesepakatan ini sudah terjadi. Bahkan Fabrizio Romano menginformasikan bahwa kontrak sendiri ini akan 5 tahun. Dalam 24 jam ke depan sang pemain akan menjalani medical test ya dengan Manchester United, dan gua pikir ini akan segera terjadi. Nah, biaya transfer sendiri ini yang menarik ya, yaitu sebesar 48 atau total 50 juta pounds. Gua ingin melihat berapa itu konversi ke euro saat ini. 50 juta pounds itu berarti sekitar 58,6 juta euro paket totalnya. Nah, gue juga melihat berapa valuasi Andre Santos ini versi Transfermarkt. Jadi Andre Santos versi Transfermarkt itu ada di valuasi 40 juta euro. Nah, tadi 58,6, maka Manchester United membayar 18 juta euro menurut gue lebih tinggi daripada valuasi menurut versi dari Transfermarkt. Well, ya menurut gue kalau Manchester United bisa mendapatkan pemain dengan harga yang sesuai dengan valuasi dari Transfermarkt, itu merupakan sebuah keajaiban banget sih menurut gue. Karena bagaimanapun juga Manchester United pasti akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Sang pemain sendiri pada tahun 2023, 3 tahun yang lalu di bulan Januari itu didatangkan dari Vasco da Gama ke Chelsea dengan angka 12,5 juta euro. Jadi memang Chelsea mendapatkan keuntungan yang cukup bagus nih dari pemain ini. Artinya pemain ini memiliki prospek. Artinya memang pemain ini memiliki potensi yang besar. Dan apakah, balik lagi ke pertanyaan, ini merupakan sebuah perekrutan yang bagus bagi Manchester United? Well, gua pikir ini bukan pendapat gue dulu ya, dari apa yang dikatakan oleh David Ornstein, dari apa yang dikatakan oleh Andy Mitten, bahwa ini memang bukan perekrutan yang sangat ideal bagi Manchester United yang ingin kabarnya merekrut pemain premium, pemain marquee. Dan kalau kita lihat sebelumnya Manchester United dikaitkan dengan nama-nama seperti kayak Sandro Tonali yang bermain di Piala Dunia saat ini, seperti kayak Elliot Anderson yang bermain bersama dengan tim nasional Inggris di Piala Dunia, lalu juga Sandro Tonali yang menjadi pemain vital di Newcastle dan juga di tim nasional Italia, lalu juga ada Matheus Fernandes ya, pemain muda lainnya. Tapi itu yang menarik ya, dari Matheus Fernandes lalu Manchester United melompat ke Andre Santos. Apakah Matheus Fernandes lebih bagus daripada Andre Santos? Apakah Andre Santos lebih bagus daripada Matheus Fernandes? Menurut gue waktu yang akan membuktikannya. Tapi gue melihat kedua pemain ini sama-sama memiliki profil yang hampir sama. Artinya pemain muda, pemain yang memiliki pengalaman di Premier League, tapi sama-sama belum jadi. Sama-sama memang harus dikembangkan dulu. Dan kalau dilihat bagaimana Manchester United yang berkompetisi dengan Tottenham Hotspur untuk mendatangkan Matheus Fernandes dari West Ham United, bahkan sampai dengan 98 juta euro tawaran secara total diberikan kepada West Ham United, dan Manchester United membayar senilai 58,6 juta euro paket total ya untuk Chelsea dan untuk Andre Santos. Ya, ini merupakan kesepakatan yang menurut gua jauh lebih bagus gitu dari sisi finansial. Dari sisi teknis, dari sisi technical, gue belum ingin menjudge, gue belum ingin menghakimi dulu. Tapi yang jelas ini akan memberikan PR besar juga bagi tim kepelatihan Manchester United. Jangan lupa,
tim kepelatihan Manchester United, Michael Carrick dan juga stafnya, salah satu tugasnya adalah juga mengembangkan pemain-pemain yang ada supaya bisa bermain di kapasitas tertinggi. Dan pemain muda seperti ini yang dikabarkan tadi oleh David Ornstein ataupun juga Andy Mitten yang dilihat merupakan salah satu prospek potensi besar bagi Brazil untuk posisi nomor 6, di mana Manchester United memang membutuhkan juga pemain berposisi nomor 6 tersebut. Ya, ini situasi yang nampaknya kalau dirawat dengan bagus, kalau dikelola dengan maksimal, ini bisa menjadi sesuatu yang bagus juga bagi Manchester United. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan musim ini? Manchester United akan berlaga di Premier League, ingin mendapatkan apa yang Manchester United dapatkan musim lalu juga di Champions League Manchester United akan menghadapi banyak raksasa-raksasa dari Eropa. Apakah Andre Santos bisa nih memberikan kualitas yang Manchester United inginkan? Di situ pertanyaan, dan ingin gue tanyakan juga bagi Sobat Football United, bagaimana here we go kedua Manchester United? Andre Santos, 22 tahun, pemain asal Brazil yang direkrut dari Chelsea, memiliki pengalaman Premier League walaupun belum cukup dalam tapi memiliki potensi yang besar. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.